12 itu cek kelengkapan data, alokasi dan ketepatannya, dan yang terakhir itu membandingkan integritas data. Untuk yang di slide nomor 4 akan dijelaskan oleh Mbak Mardian. Ya, selanjutnya pengendalian inter dan prosedur audit. Ada beberapa bagian. Yang pertama, bidang pengendalian yang diaudit dengan bukti audit. Yang kedua, perencanaan organisasi, IT plan dan operation dengan manual, dokumen planning, risalah rapat direksi. Kemudian prosedur pengembangan aplikasi, sistem dokumentasi dan testing dengan manual, hasil observasi, cek dokumentasi dan hasil wawancara. Selanjutnya pengendalian mesin hardware, yaitu dengan komputer. Ada beberapa seperti produk pabrik komputer yang sudah dilengkapi pengendalian. Selanjutnya pengendalian akses data dan file dengan manual dan komputer. Hasil interview dengan teknisi cek. Dan yang terakhir pengendalian menyeluruh terkait dengan data yang berdampak operasi komputer dengan manual, observasi, SOP, standar tertulis, wawancara dan lain-lain. Kemudian ada software audit diperlukan. Ada beberapa poin. Yang pertama, menilai kualitas sistem pengendalian inter pada sistem yang digunakan. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara sistem software bekerja merusak sistem pengendalian komputer. Yang ketiga, mengumpulkan bukti tentang kualitas sistem aplikasi yang disebut dengan utility program. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan pelaksanaan audit. Kegiatan audit dilakukan dalam berbagai cara, yaitu antara lain menggunakan test track dengan integrated test facility, parallel test facility atau parallel simulation dengan paket software dengan sistem tagging dan tracing. Untuk selanjutnya ada teknik audit perbantuan komputer. Yang pertama teknik ada uraian contoh. Yang pertama data uji, uraiannya data uji di entry untuk data yang absah dan yang tidak absah. Contoh transaksi nomor identifikasi absah dan tidak absah. Untuk yang kedua, fasilitas pengujian terpadu integrated test facility. Uraiannya ITF mencakup penggunaan data uji dan membuat record fiktif dalam file master sistem komputer. Contoh, transaksi penggajian untuk karyawan fiktif diproses secara bersama dengan transaksi pengajian yang absah. Yang ketiga, simulasi paralel. Untuk uraian pemrosesan data nyata melalui program audit, keluaran simulasi dan keluaran nyata kemudian dibandingkan. Contoh, perhitungan penyusutan diverifikasi melalui pemrosesan file master akibat dengan program audit. Untuk yang keempat ada perangkat lunak audit. Uraian program komputer yang memungkinkan komputer digunakan sebagai alat. Contoh, hasil interview dengan teknisi cek. Dan terakhir ada pengendalian menyeluruh terkait dengan data yang terdampak operasi komputer. Uraian manual. Contoh, observasi SOP, standar tertulis, wawancara dan lain-lain. Untuk selanjutnya pada batch processing environment, pendekatan data uji adalah merupakan pelaksanaan audit yang dalamnya menguji sistem komputerisasi audit dengan menggunakan datanya auditor. Dalam hal ini, auditor harus membuat satu set data untuk dipakai menguji apakah pengendalian telah dijalankan sesuai dengan yang seharusnya. Contoh menggunakan data uji. Yang pertama, data uji digunakan untuk menguji pengendalian khusus dalam program komputer seperti online password dan pengendalian akses data. Yang kedua,
Yang pertama Integrated Test Facilitation. Yang kedua Embedded Audit Modelis. Yang ketiga proses tracing software. Yang keempat mapping. Yang kelima job accounting data analysis. Yang terakhir perangkat lunak audit. Selanjutnya ada budget dan referensi. Pada dasarnya software audit yang digunakan dapat digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama perangkat lunak audit terspesialisasi atau SAS merupakan satu yang dirancang oleh auditor agar sesuai dengan situasi audit tertentu. Yang kedua perangkat lunak audit tergeneralisasi, yaitu perangkat lunak yang tergeneralisasi terdiri dari seperangkat program komputer yang secara bersama melaksanakan berbagai fungsi pemrosesan data atau manipulasi data. Oke, untuk yang di slide 12 itu ada manfaat general audit software. Jadi itu ada beberapa. Untuk yang pertama itu pada umumnya user friendly. Yang kedua karena sifatnya merupakan paket, maka kendalanya sudah relatif baik, khususnya kalau hasil produk suatu software tools yang benar. Yang ketiga, dengan memakai paket general audit software ini, auditor dapat melakukan beberapa hal yang akan mempermudah proses audit yang dilaksanakannya. Yang terakhir, auditor dapat menggunakan atau memperoleh software tersebut suatu pack software biasa yang dibeli. Untuk sistem software bantu audit operasional yang di slide 13 itu, bagian dari software untuk membantu audit khususnya operasional, yaitu untuk membantu kinerja pengelolaan suatu instansasi komputer jenis oleh perusahaan produsen komputer atau software house. Itu ada tujuan serta contohnya di tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, bantuan untuk membuat program bantu audit itu sendiri. Yang kedua, membantu mempermudah pemahaman sistem. Yang ketiga, mengukur efisiensi pengelolaan komputer. Untuk contoh dari audit software antara lain itu ada beberapa, ada 5 ya di slide-nya. Ada Audit 100, Auditab, Automatic 32, Microstat sama ACL. Nah, di sini ada tips memilih software audit di slide yang nomor 14. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan Anda. Yang kedua, fiturnya, fungsi apa yang bisa dilakukan dengan software tersebut. Yang ketiga, perkembangan software, berapa